Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di Jum'ah yang penuh barokah ini, kembali lagi saya akan hadir menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di bulan Rajab ini kita akan membahas tentang sholat ya, karena pada bulan Rajab ini ada peristiwa penting yaitu Isra Mi'raj yang di dalamnya ada perintah bagi umat Islam untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan bahas bersama dengan Ustadz Haji Maskur dari SD Isam Sabilah Malang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gur. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga berkah. Oke, dan sebelum kita ngobrol Pak Haji, mungkin kita kita ucapkan bela sungkawa terhadap korban yang ada di Turki dan Suriah ya, yang sudah mencapai 9.000 lebih ini korban jiwa akibat bencana alam gempa bumi ya. Mudah-mudahan mereka yang meninggal amal ibadahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya segera diampuni, dan semoga lekas dipulihkan lagi ya di Turki dan di Suriah ini. Turki dan Suriah. Oke. Baik Pak Haji, di momen Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Sebelum kita ke sholat, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang Isra Mi'raj ini Pak Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV dan kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita selalu mendapatkan hidayah, pertolongan, petunjuk, dan selalu keberkahan dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Amin. Sehingga kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah sampai di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Sisma TV yang berbahagia, Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang merupakan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena mukjizat maka pasti akan terkandung khariqatul adah, tidak sesuai dengan adat, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Di kitab Tauhid mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu menggunakan atau secara sunatullah terkandung ada istilah mengandung sebab akibat. Kemudian Allah menciptakan sesuatu itu pula pasti akan ada secara adat kebiasaan di masyarakat itu. Contoh, misalnya Allah menciptakan manusia. Secara adat manusia dilahirkan, bayi dilahirkan itu adatnya harus nikah dulu, kemudian ibunya mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian Allah menciptakan misalnya tumbuhan juga begitu, harus ada sebab akibat yang muncul di situ. Sebelum buah tumbuhan itu berbuah pasti ada bunga dan seterusnya, itu adat setiap hari. Tapi di sisi lain Allah menciptakan makhluknya itu juga tidak menggunakan adat dan kebiasaan. Yang pertama yang diberikan pada makhluk-makhluk Allah yang menjadi kekasih Allah, para wali, para nabi, para rasul, yang ada istilah mukjizat dan karomah. Allah menciptakan karomah dan mukjizat ini tidak menggunakan adat. Jadi contoh misalnya karomah Kanjeng Sunan misalnya di Jawa Barat itu ada
gua namanya Gua Pamijahan, Pak Maskur. Iya, iya. Gua itu bolongannya 5, Lubangnya 5 ya. lubangnya 5. Itu ada dulu sejarahnya ketika ada musyawarah para wali sedunia, itu ngumpulnya di situ. Nah, ketika berkumpul tidak pakai secara adat, harus pakai kendaraan. Enggak, langsung pakai batin begitu diinformasikan oleh ketua wali itu langsung sakal datang. Itu namanya khariqatul adah. Jadi tidak sesuai dengan adat. Misalnya mukjizat ketika Nabi Musa membelah lautan diperintah oleh Allah dengan tongkatnya, itu kan secara akal, secara adat tidak akan bisa. Nah, mukjizat yang Nabi Muhammad ini yang terjadi sekarang ini adalah Isra Mi'raj. Jadi ketika itu sebenarnya ada sebab-sebab Rasulullah dinaikkan atau Isra Mi'raj itu ada beberapa penyebab. Latar belakangnya. Okay. Yang pertama, latar belakang dari lawan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu, dia itu sangat menentang atas kenabian Nabi Muhammad. Nah, karena adat orang Quraisy itu, orang Arab mengatakan punya apa? Orang Arab itu punya kayak penilaian secara tidak langsung. Itu dia mengatakan bahwa Nabi itu kalau enggak dari datangnya Bani Israel, kalau enggak Bani Israel ya ya kelompok-kelompok yang jauh dari Mekah. Misalnya Bani Israel, kemudian Yahudi. Itu secara sejarah nabi-nabi itu semuanya dari kelompok 2 ini. Nah, akhirnya dan Nabi Muhammad bukan seolah-olah bukan, tapi kalau diurut-urutkan ternyata dari Nabi Ibrahim juga nasabnya nyambung padahal ya. Tapi akhirnya karena politik saja Pak Maskur, orang-orang Bani Israel itu karena gak suka dengan Islam punya cara untuk memojokkan Nabi Muhammad. Salah satu caranya adalah dikait-kaitkan dengan Bani Israel dan Yahudi. Contoh misalnya Nabi Muhammad ditanya tentang peristiwa yang ada di Masjid Aqsa sebelum Isra Mi'raj, tapi ditanya, kalau kamu memang mengakui Nabi dulu itu adalah keturunan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, dan peristiwanya ada di puncaknya di Masjidil Aqsa. Coba kamu jawab, katanya tokoh kafir Quraisy, berapa pintunya Masjidil Aqsa? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal dan menurut orang Arab jauh dan tidak tahu, akhirnya kemudian oleh Allah secara spontan akhirnya diperintahkan untuk Isra Mi'raj itu. Di samping ada sejarah yang lain, latar belakang misalnya karena Rasulullah itu dakwanya didukung oleh orang-orang yang terkemuka, misalnya kayak Abu Thalib, orang yang terkemuka, istrinya Khadijatul Kubro yang saat itu mendukung perjuangannya dengan harta yang melimpah, dicurahkan semuanya untuk berdakwah. Ternyata oleh Allah diambil nyawanya, wafat saat itu hampir berbarengan. Akhirnya secara psikis Nabi Muhammad itu namanya manusia juga sedih. Dengan kesedihan itu sebenarnya awal mulanya Nabi Muhammad mencoba menghilangkan dengan cara pergi ke Taif. Taif itu sebuah tempat yang waktu itu umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa dalam menghormat dan taatnya kepada Rasulullah seperti di Madinah ketika di Taif ini ya. Di Taif itu. Akhirnya ke Taif. Begitu ke Taif, ternyata oleh Allah dikehendaki lain. Jadi orang-orang yang di Taif itu ternyata mensikapinya tidak seperti awal saat bertemu dengan Rasulullah. Nah, ketika itulah Rasulullah kemudian dibenci, dilempari sampai berdarah. Ketika berdarah itulah secara psikis beliau ingat kepada Allah. Ini berarti pentingnya saya harus menyandarkan diri saya kepada Allah.
Saya tidak boleh menyandarkan diri kepada manusia Selain Allah ya. selain Allah. Buktinya saya menyandarkan diri mencoba ke Taif, ternyata orangnya sudah berubah sikapnya kepada aku. Saat itulah kemudian pintu makrifatnya Allah kepada Nabi Muhammad yang semula memang sudah makrifat, ditambahi lagi oleh Allah, punya kesadaran bahwa orang dalam peristiwa apapun harus disandarkan diri kepada Allah. Akhirnya singkat cerita kemudian Allah memanggil kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Akhirnya dioperasi dulu dan seterusnya itu dibersihkan dulu, kemudian baru setelah itu berangkat Isra dan Mi'raj itu. Secara singkat, Isra itu adalah berjalan dari Mekah ke Madinah, kemudian setelah dari Madinah naik sampai ke langit 7 dan di atasnya Sidratul Muntaha. Semua itu tidak masuk akal. Dengan setelah Isra Mi'raj itulah pertanyaan yang bertubi-tubi yang memojokkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bisa menjawab dengan gamblang. Bahkan ini lama perjalanannya ini digambarkan dalam Al-Quran itu bagaimana? Iya, lama gambarannya di sana kan ada lailannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam tafsir mengatakan kenapa kok gak lailah? Ada tak marbutonya. Kalau lailah itu semalam suntuk. Berangkat mulai dari subuh sampai kok dari subuh? Mulai dari maghrib sampai subuh. Itu lailah. Semalam ya berarti. Semalam. Kalau lailan itu sekejap. Jadi wakilah ada yang mengatakan sekejap kedipan mata. Ada yang mengatakan pokoknya sebentar. Nah, sebentar itu kata-kata sebentar itu ya pasti secara akal tidak lama. Nah, disitulah yang tidak masuk akal menurut orang-orang Quraisy. Tapi ketika ditanya lagi tentang kondisi di Masjidil Aqsa, tahu semua, mulai pintunya menghadap kemana, bagaimana kondisi masjidnya dan seterusnya, semua dijawab. Saat itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq meyakini tanpa bertanya dan akhirnya mendapatkan julukan As-Siddiq itu. Nah, saat Isra Mi'raj itulah akhirnya mendapatkan perintah tentang sholat 5 waktu. Itu. Baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, itu tadi tentang Isra Mi'raj ya. Dan inti dari Isra Mi'raj ini adalah perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara. Kita akan mengulik tentang sholat ini ya, karena bulan Rajab ini di sini ada bulan peristiwa Isra Mi'raj, ada perintah yang sangat sangat berat juga dikatakan, tapi juga sangat fenomenal bagi umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Pak Haji, ini ngomong-ngomong kembali lagi, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa diangkatnya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan memang ini kalau ditarik ke akal biasa manusia mungkin nggak bisa masuk akal. Tapi sekali lagi di ayat tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, diperjalankannya oleh Allah, dan bagi Allah tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini kembali ke peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah untuk sholat. Sholat. Ini mengapa sholat ini harus diperintahkan sedemikian rupa, harus dipanggil sendiri nih Nabi Muhammad ini? Baik, sholat diperintahkan oleh Allah lewat Isra Mi'raj itu kan memang dalam sebuah hadis diceritakan begini. Waktu itu diceritakan oleh Anas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi Muhammad bersabda, fa'auhallahu ilayya. Kata Nabi Muhammad, fa'auha, memberi wahyu Allah kepadaku, ma'auha, seperti apa yang diberikan wahyu kepada orang-orang yang terdahulu. Fa faradu alayya khamsina salatan. Jadi sebelumnya itu diperintahkan sholat itu 50 waktu sehari semalam ya. Waktu. Alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi sehari semalam itu 50 rakaat, 50 waktu, 50. Nah, kemudian waktu itu ketemu sama Nabi Musa, fanazzalat ila Musa. Kemudian Nabi Muhammad turun dari bertemu dengan Allah itu, lalu Nabi Musa mengatakan begini, faqala ma farada wa rabbuka ala ummatik. Apa yang difardukan kepadamu Muhammad atas umatmu. Okay. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan qultu khamsina solatan, 50 solat. Akhirnya Nabi Musa spontan mengatakan, qala irji ila rabbika, wis balik kamu ke Tuhanmu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, fas'alhu at-takhfif, minta keringanan. Mintalah keringanan. Enggak mungkin kuat, umatmu kecil-kecil, umurnya juga sedikit, enggak mungkin kuat. Kalau dalam sehari semalam 50 waktu, 50 enggak akan kuat, katanya Nabi Musa. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali minta keringanan sampai beberapa kali. Kan wakil ada yang setiap minta keringanan 5, dipotong 5 sampai 10 kali. Secara 9 kali ya. Iya, secara tasawuf berarti Nabi Muhammad itu bisa liqa'i rabbik, bisa bertemu dengan Allah itu 10 kali, Pak. Sementara Nabi Musa itu 1 kali. Makanya waktu itu keberuntungan sekali bagi Nabi Musa bisa menyampaikan pesannya di hadapan Nabi Muhammad langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini akhirnya singkat cerita kemudian Nabi Muhammad, ngomong-ngomong sebenarnya terakhir kan 5 kali. Iya, 5. Sebenarnya ini Nabi Musa pun katanya juga menyuruh Nabi Muhammad untuk minta keringan lagi ya. Gini ya, cuma Nabi Muhammad kan juga sungkan istilahnya. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah kemudian mengatakan, Nabi Musa mengatakan setelah menerima itu tadi, qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kula yaumin wa lailatin. Jadi kamu menerima sehari semalam 5 waktu. Ditanya begitu. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan fadzalika likulli salatin ashrun. Jadi begini Nabi Musa, kata Rasulullah, 5 itu mewakili 50. Mewakili 50. 1 rakaat itu 1 waktu itu mendapatkan salat asrun, 10 salat. Jadi 5 waktu sama aja dengan 50. Nah, saat itulah dijawab seperti itu, akhirnya Nabi Musa sudah nggak tanya lagi. Ya wis, kita terima ya, itu intinya. Jadi itu sejarahnya kenapa kita diperintahkan, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Awalnya 50, kemudian oleh Nabi Musa disuruh minta keringanan 5 dikurangi terakhir 5. Terakhir 5 maunya disuruh lagi oleh Nabi Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan kayak tadi itu. Ya 5 ini mewakili dapat pahalanya sama dengan 50 karena setiap waktu itu dapat 10. Nah, itu jawabannya Nabi Muhammad, sangat juga ya. Sangat apa ya? Iya, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Dan juga kalau memang mungkin Nabi Musa juga berpikiran ya, 5 waktu aja itu bagi umatmu Nabi Muhammad kita sebenarnya berat ya. Dan memang kenyataannya seperti itu, Pak Haji ya. Iya. Sekarang aja yang 5 waktu itu aja kadang 5 aja berat kan gitu. Apalagi 50. Tapi kalau itu kembali ke iman, Pak Mas.
Kalau iya. imannya kuat nggak akan Iya. berat. Kadang-kadang kata orang taat kepada Allah itu kan, sholat 5 waktu enteng, sholat tahajud bisa kita lakukan dengan istiqomah walaupun agak berat menurut orang lain. Jadi kembali ke orangnya. Gitu. Oke Pak Ngaji, itu tadi intinya memang akhirnya atas saran Nabi Musa, umat Nabi Muhammad, kita saat ini memperoleh kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sebenarnya manfaat pentingnya sholat bagi umat Islam itu apa sih Pak? Iya. Sehingga Nabi Muhammad menerima perintahnya itu langsung berhadapan dengan Allah. Iya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, manfaat sholat itu sangat luas manfaatnya, baik dari sisi medis maupun dari sisi rohaniyah manusia. Tapi saya akan mencoba dari sisi rohaniyah, dan secara medis nanti akan dibahas oleh orang yang ahli, Pak Masyhur. Dalam surat ada sebuah ayat yang mengatakan di sana bahwa orang sholat itu yang pertama manfaatnya akan mencegah dari perbuatan jelek dan mungkar. Keji dan mungkar. Keji itu jelek, mungkar yang dilarang, yang mengandung dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang sholat kok masih tetap melakukan perbuatan yang jelek, maksiat, korupsi juga? Iya, itu berarti kembali ke kualitas sholatnya. Kembali ke kualitas sholatnya. Sholat yang dilakukan itu sudah syarat rukunnya memenuhi apa belum? Kemudian yang lebih tinggi lagi, sudah mengandung khusyuk apa tidak? Keikhlasannya bagaimana? Kadang jujur, kadang orang itu sholat hanya yang penting menggugurkan kewajiban. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, sholat itu sebagai momen untuk berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Makanya kalau Rasulullah itu mi'rajnya lewat Isra Mi'raj, kalau umatnya itu kan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat dengan kita berdialog asik dengan Allah, itu hati kita bisa naik langsung berhadapan dengan Allah. Dan yang sholat seperti itu ya yang tanha anil fahsya wal munkar, yang seperti itu. Kalau tetap aja masih mencuri, masih maksiat, berarti dikembalikan kepada dirinya kualitas sholat masing-masing. Evaluasi mungkin kualitas kita sholatnya bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, termasuk makannya yang kita masukkan di tubuh kita kayak apa, itu sangat-sangat bersucinya juga. Ya, jadi ada faktor banyak. Yang kedua, manfaat sholat itu, kalau orang itu sholat berarti dia menegakkan agama. Jadi kalau orang itu tidak sholat sama saja dengan merobohkan agama. Kan sampai di surat Al-Ma'un itu dikupas bahwa salah satu ciri orang-orang yang mendustakan agama itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai sholatnya. Lah, kata-kata lalai ini secara gamblang banyak. Boleh mungkin tidak menjalankannya. Jelas itu ya. Atau menjalankan sembrono tapi melakukannya, tidak ikhlas, agak dalam lagi tidak ikhlas, ataupun mungkin syarat rukunnya tidak memenuhi, itu lalai semua. Secara gamblang lalai itu ya tidak melakukan sholat. Nah itu kalau orang itu dikatakan Islam berarti dia harus sholat. Kalau ada orang yang menyatakan Islam tapi kok sholatnya bolong-bolong, maka Islamnya dipertanyakan walaupun di KTP-nya tertulis Islam. Makanya ada istilah Islam KTP. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu manfaatnya, orang yang sholat dia akan memegang kunci surga. Itu kok bisa ini Pak? Iya, memang ada di sebuah hadis, miftahul jannah as-sholah. Kalau hadis yang populer juga, yang lain kan la ilaha illallah. Ternyata ini ada hadis juga, miftahul jannah
as-shalah. Artinya kalau kita sudah memegang kunci kok nggak masuk, rugi. Ya, artinya kalau sudah memegang kuncinya pasti akan masuk surga. Di situ yang ketiga. Manfaat yang berikutnya yang nomor 4 adalah sholat itu sebagai amal yang bisa menentukan di hari perhitungan. Sholatnya baik, maka yang lain ikut akan baik. Kalau sholatnya amburadul, maka amal yang lain akan amburadul. Maksudnya akan dipertanyakan ulang oleh Allah hal yang lain ketika sholatnya tidak baik. Nah, disitulah maka ada hadis inna awwalama yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi awal yang dilihat, yang dihitung, yang dihisab oleh Allah amalnya hamba itu di hari kiamat adalah as-salat. Salat itu sangat penting. Makanya disinilah pentingnya orang harus menjaga salat. Manfaat yang keempat, mungkin itu secara ruhaniyah Pak Maskur, secara medis mohon banyak juga ini ya. Oh banyak nanti. Yang jelas setiap gerakan ada, tapi di lain waktu mungkin dibahas oleh orang ahlinya secara medis. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu tadi pentingnya sholat sehingga Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan Allah untuk umat Islamnya, untuk umat Nabi Muhammad langsung menghadap Allah melalui peristiwa Mi'raj di bulan Rajab. Nah, kita akan bahas lagi bagaimana sih konsekuensinya apabila tidak menjalankan sholat setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, Kalam Mutiara hadir kembali. Kita akan bahas tentang sholat bersama Bapak Haji Maskur dari SD Islam Sabilah Malang. Baik Pak Haji, kalau tadi kita sudah menjelaskan ya sebagian dari manfaat penting dari sholat itu ya, karena banyak ya manfaatnya dari medis juga banyak, tapi belum kita bahas di sini ya. Nanti kita akan cari ahlinya ini di bidang medisnya ini. Tetapi secara ruhaniah itu tadi sudah dijelaskan ya bahwa pentingnya sholat sedemikian rupa. Nah, lalu konsekuensinya nih Pak Haji, kalau ada orang Islam yang nggak sholat bagaimana Pak Haji? Iya, mohon maaf, saya nanti akan membacakan agak kereng biar kita bisa menjaga sholat itu dengan harus hati-hati ya. Iya. Konsekuensi orang yang meninggalkan sholat itu memang banyak sekali. Salah satunya mungkin hatinya tidak tenang, kemudian dia akan dipersulit dalam hal rizkinya walaupun tidak sengaja. Maksudnya orang itu kan menganggap bahwa rizki itu ya karena kerja kita. Padahal kalau di ujung-ujung dicari ujung penyebabnya ya sumber yang memberi rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada hadis yang agak keren lagi bahwa orang yang meninggalkan sholat itu man akhroja minal mukallifin, barang siapa yang meninggalkan atau keluar dari orang-orang mukallaf, itu maksudnya orang yang mukallaf yang sudah berkewajiban melaksanakan perintah Allah tapi dia tidak melakukannya, itu namanya akhroja minal mukallifin. Maktubatan, seperti sholat-sholat yang difardukan oleh Allah, 5 waktu ini ya. 5 waktu misalnya kaslan karena malas. Di hadis itu disebutkan kaslan, misalnya malas. Walau Jumatan, walaupun misalnya sholat Jumat seminggu sekali malah malas, karena malas akhirnya tidak melaksanakan. Maka Rasulullah mengatakan wa in qala usalliha zuhron, misalnya dia malas di sholat Jumat ya harus diganti dengan sholat zuhur. Nah, kemudian misalnya dia meninggalkan, gimana? Kutila haddan la kufron, katanya hadis itu, maka ia layaknya menerima hukuman mati sebagai had, sebagai balasan. Tapi sekali lagi ini kejam.
Jadi artinya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dengan sengaja ya. Dengan sengaja. Memang ada efek-efek lain yang tadi saya gambarkan secara ringan. Pasti kalau orang itu sudah meninggalkan sholat itu hatinya nggak tenang. Pasti kita harus menyarankan bagaimana sholatnya. Jangan menunggu sembuh. Sembuh tidak itu Allah. Ternyata kita tunggu kok enak wis waras. Kodok gak sampai waras, sampai mati lah susah. Jadi ya harus kita ajari keluarganya. Nah kalau sudah nanti meninggal, nanti harus ada dua yang harus kita lakukan Pak Maskur. Ya, di samping bayar fidyah juga kodok yang itu, lebih afdol. Ahli warisnya ini punya kewajiban ya. Kewajiban. Kalau misalkan terlalu banyak bisa meminta tolong jamaah atau santri atau apapun. Tapi ya biasanya yang lebih ringan itu begini prakteknya. Kalau kita menyuruh orang untuk mengkodoi sholatnya orang yang terlalu banyak meninggalkan sholat, fidyah berasnya itu Pak Maskur dihitung berapa kintal, kemudian dijual uangnya bisa digunakan untuk ongkos atau memberi hadiah orang yang mengkodoi sholat itu. Misalkan satu waktu 5.000 misalnya, ya berapa waktu berapa kali dihitung berapa puluh ribu, berapa ratus ribu diberikan orang satu ini. Setiap orang dapat sekian. Itu akan lebih meringankan orang yang ditinggal meninggal itu. Ada aturan fikih seperti ini kan menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting, wajib, dan nggak boleh ditinggalkan, sampai ajal ya. Sampai ajal ya. Dengan isyarat aja katanya boleh melakukan sholat ya. Iya. Oke, baik Pak Haji. Dengan demikian kan pentingnya sholat sedemikian rupa ini, tetapi ada nggak rukhsah atau keringanan dalam menjalankannya itu gitu? Iya, sholat itu memang ya merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau tadi digambarkan ketika sakit pun sampai meninggal, hampir meninggal, selama masih ingat tetap berkewajiban sholat. Saya tambahkan lagi, kadang-kadang orang yang sakit tidak ingat. Nah ini ada beda lagi nih ya, beda lagi kalau nggak ingat ini ya. Iya kan, misalnya ada otaknya keganggu, akhirnya kadang ingat, kadang tidak, kadang ingat, tadi tidak. Itu solusinya keluarganya harus mengingatkan sholat dan dituntun doanya. Dituntun doanya biar ingat terus. Kalau dilepas, begitu dilepas pasti tidak nggak ingat. Kalau sudah nggak ingat berarti tidak berkewajiban sholat. Makanya saking pentingnya sholat, keluarganya salah satu harus bisa mengingatkan ini waktunya sholat, ayo setelah wudhu ya sholat biasa. Cuman anaknya atau keluarganya menuntunnya, mulai takbir, dungo dan seterusnya itu harus dituntun biar sempurna sholatnya. Nah, walaupun agak melamun tapi kan doanya kita tuntun secara zahir. Itu yang perlu saya tambahkan. Kemudian tentang rukhsah. Tentang rukhsah itu yang paling populer ketika sholat itu ketika bepergian. Ketika bepergian, baik itu sholat Jumat ataupun sholat fardu yang lain, itu memang ada rukhsah, keringanan ya. Ada keringanan. Nah, di situ ada istilah jamak dan qashar. Jamak artinya mengumpulkan dua waktu dengan rakaat yang tetap. Nah, kalau qashar itu mengeringkas dua waktu dengan rakaat jumlahnya 4 diringkas menjadi 2. Dan itu pun ditentukan waktu-waktu yang bisa dijamak dan di qashar. Nanti syarat-syaratnya banyak itu. Kalau ngomong tentang jamak qashar secara global, jadi kalau misalnya jaraknya syarat salah satunya, kalau qashar di sebuah kitab fikih di pesantren itu kalau secara kilometer itu sekitar antara 85 sampai 93. Batas minimalnya. Batas minimal boleh di qashar. Boleh loh ya, nggak wajib ini ya.
Oh enggak, boleh. Iya. Karena sekarang kan semakin maju, Ya, teknologi alat transportasi itu juga akan maju. Misal di Jakarta dengan jarak sekian, berapa jaraknya Pak maksudnya nggak tahu. Itu kalau ditempuh dengan pesawat kan cukup 1 jam. Iya, iya. Misalnya di pesawat 1 jam, kemudian dia kepingin, aku nggak usah kosor, nggak usah jama, wong 1 jam Sholat udah dulu nyampe." misalkan ya. Nggak apa-apa. Iya. Tapi kan dilihat waktunya. Kalau misalkan pas berangkatnya pesawat itu misalnya sudah masuk waktu awal, misalnya dohor, berangkatnya setengah 12, kok sudah adzan, mending dilakukan sholat dulu. Tapi kalau misalnya setengah 12 harus berangkat, ya sudah nggak apa-apa. Iya. Maksudnya boleh jamak di sana di Jakarta. Tapi kalau setengah 12 berangkat, nanti setengah 1 nyampe, dilakukan sholat biasa di Jakarta, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Ini fikih itu dalam sangat perjalanan fleksibel. ya. Ini dalam Ya, perjalanan. Terus ada rukhsah lain misalkan? Ya, misalnya ya sakit itu tadi, Sakit, ada yang mengatakan boleh sakit ketika ya sakit yang parah, yang ada kategori udur. Yang udur itu berarti sakit dia bisa melakukan sesuatu karena ada bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain dia tidak bisa melakukan ibadah itu. Nah, itu tergolong udur. Jadi kalau sudah udur begitu, maka ada yang mengatakan boleh secara fikih wudunya 1 kali, kemudian digunakan untuk jamak antara zuhur sama maghrib. Begitu. Oke Pak Haji, terakhir ini Pak Haji, dengan sebegitu pentingnya sholat ini mungkin beri sebagai kesimpulan bagaimana kita umat Islam supaya tetap rajin sholat ini Pak Haji. Ya, yang pertama memang kita sebagai orang tua harus memberi uswah kepada keluarga, anak-anak kita, keluarga kita. Kita sebagai orang tua harus memberi contoh melakukan sholat tepat waktu dan jangan sampai melakukan sholat dengan sembrono, akhirnya tahu anaknya pasti secara tidak langsung anaknya akan meniru. Ya, pertama contoh ya. Itu yang pertama. Jadi uswah. Yang kedua, dalam kitab Mau'idatul Mukminin, orang sholat atau melakukan ibadah kewajiban dengan Allah jangan menunggu khusyuk, jangan menunggu longgar, jangan menunggu kesempatan yang luas. Begitu adzan langsung aja, sudah nggak usah menunggu, nanti aja. Nanti kalau ada godaan akhirnya nggak sholat, bahkan lupa. Disegerakan. Disegerakan. Jadi sholat itu harus disegerakan, nggak usah menunggu. Bahkan kalau di kitab akhlak itu melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah, kalau kepingin meningkat, harus badan kita atau batin kita mempunyai prediksi bahwa sunnah yang kita lakukan itu seperti hal yang wajib. Artinya bukan wajib, cuman hati kita supaya nggak meninggalkan sunnah itu. Kalau kita melakukan hal dosa, sedosa itu sudah kecil ataupun besar, anggap dosa yang kecil itu sebagai dosa yang besar, tinggalkan, jangan sampai diincipi. Itu jangan menyepelekan. Itu akan bisa memotivasi kita untuk istiqomah dalam mempertahankan perintah, termasuk sholat. Termasuk sholat. Jadi kalau kita sudah waktunya sudah manjing adzan, kalau bisa langsung segera, kesibukan apapun kita tinggalkan, kemudian kita tunjukkan kepada anak, kalau perlu anaknya diajak. Diajak ke masjid berjamaah dan seterusnya. Itu akan memunculkan hati anak, akan meniru seperti orang tuanya. Kan ada dawuhnya para ulama salaf mengatakan ta'atul usuli yusayyibu ta'atal furu'i wa maksiatul usuli yusayyibu maksiatal furu'i. Itu perkataan ulama salaf bahwa ketaatan berbuat baik orang tua itu akan pengaruh positif besar kepada anaknya, dan sebaliknya. Orang tua yang melakukan dosa, orang tua yang melakukan sesuatu yang tidak baik akan memunculkan anak yang meniru seperti halnya orang tuanya.
Itu yang harus kita sebagai orang tua untuk angan-angan agar kita bisa menciptakan anak yang soleh. Kalau orang tuanya nggak soleh dulu sulit. Oke. Ya itu mungkin Pak Masker. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dalam Kalam Mutiara kali ini tentang pentingnya sholat dan bagaimana kita supaya rajin melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semuanya dan menginspirasi pemirsa Smart TV dimanapun Anda berada. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Smart TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.